Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Penghormatan saya kepada ketua sidang beserta sekretaris yang berhadir, kemudian penghormatan saya kepada pembimbing saya Bapak Bustamam SEMSIAK yang telah berhadir di acara sidang saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Sundari dari jurusan Akuntansi Angkatan 17, konsentrasi Akuntansi Manajemen. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Udang Faname, Studi Kasus Petambak Kampung Palung, Kecamatan Gelembang Baru, Kabupaten Pidi. Selanjutnya kita masuk dalam bab 1. Udang merupakan salah satu komoditas unggulan hasil perikanan Indonesia dan sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Banyaknya pencinta udang membuat penangkapan udang dan budidaya udang semakin meluas. Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 menunjukkan produksi udang nasional pada tahun 2020 sebesar 911,2 ton. Salah satu udang yang bisa dibudidayakan di Indonesia ialah udang faname yang bernilai ekonomis bila dibandingkan dengan udang putih dan udang windu. Lempung Palung, Kecamatan Gelembang Baru, Kabupaten Pidi, Aceh merupakan salah satu tambak yang dijalankan secara tradisional, yaitu menggunakan kincir dengan pemberian pakan plankton dan pelet. Selain itu, skala omset dihitung 2 atau sampai 3 bulan sekali saat panen, dan skala pendapatannya bergantung dari tebaran benur atau bibit udang faname tersebut. Untuk menentukan harga jual, petani hanya mempertimbangkan harga pasar saat ini dan jumlah panennya. Penggunaan metode ini kurang menguntungkan dan tidak mengarah pada harga jual produk yang wajar. Hal ini dikarenakan petani harus menetapkan harga jual berdasarkan pada biaya produksi yang dikeluarkan dengan tidak mengabaikan harga pasar. Rumusan masalahnya itu bagaimana penentuan harga pokok produksi udang faname petambak Kampung Palung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penentuan harga pokok produksi udang faname petambak Kampung Palung, dan kegunaan hasil penelitiannya yaitu ada penggunaan praktis. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi oleh para praktisi, khususnya dalam penentuan harga pokok produksi udang faname petambak Kampung Palung, Kecamatan Gelembang Baru, Kabupaten Pidi yang lebih baik. Kegunaan hasil penelitian akademis, yaitu peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi sumber bacaan bagi akademisi, pembaca, dan penulis, serta bermanfaat sebagai literatur bagi peneliti setelahnya. Kita masuki ke bab 2, tinjauan pustaka. Akuntansi biaya adalah alat pengelolaan atau manajemen untuk melacak dan mencatat secara sistematis transaksi biaya serta menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Ialah akuntansi biaya yang merupakan salah satu di antara cabang akuntansi. Pengertian biaya adalah satuan moneter berupa sumber daya ekonomi yang dikorbankan yang sudah digunakan atau kemungkinan akan digunakan untuk tujuan tertentu. Menurut Shatter, biaya adalah nilai tukar biaya atau pengorbanan yang dilaksanakan untuk mengamankan suatu manfaat. Selain itu, menurut Bustami dan Nurlela, biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi dengan skala unit atau satuan moneter yang telah terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 5 klasifikasi biaya, yaitu biaya dalam hubungannya dengan produk, biaya dalam hubungannya dengan volume produksi, biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi, biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi, biaya dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan. Harga pokok produksi. Ada 4 fungsi harga pokok produksi, yaitu harga pokok produksi berfungsi sebagai landasan penentuan harga jual, harga pokok berfungsi sebagai dasar penetapan keuntungan, harga pokok berfungsi sebagai landasan penilaian efisien, harga pokok berfungsi sebagai landasan pengambilan berbagai keputusan pengelolaan atau manajemen. Lagi metode full costing. Menurut Widya Staring Styles, full costing ialah cara penentuan harga pokok produksi, yaitu dengan memasukkan seluruh bagian biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Selanjutnya, harga jual. Seringkali harga jual suatu produk saat penjualan ditetapkan melalui permintaan pasar. Pernyataan ini menjelaskan bahwa biaya, bukan harga jual, adalah satu-satunya faktor. Harga jual ditentukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi, karena penyerahan produk tidak termasuk PPN. Maka harga jual adalah total mencakup semua pengeluaran yang diminta atau permintaan dari penjual. Selanjutnya, orientasi penentuan harga jual. Di sini ada orientasi pada harga pokok, orientasi pada permintaan pasar, orientasi pada persaingan, dan kombinasi. Selanjutnya, metode penentuan harga jual. Ada 4 metode. Yang pertama ada penentuan harga jual normal, yang kedua ada penentuan harga jual waktu dan bahan, yang ketiga ada penetapan harga jual menggunakan cost type contract, yang keempat penentuan harga jual pesanan khusus. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Dapat kita lihat yang peneliti ambil ada beberapa penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Desain penelitian suatu rancangan atau prosedur yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data secara keseluruhan
yang bersumber pada pernyataan penelitian merupakan desain penelitian. Sifat studi penelitian ini deskriptif, jenis penelitiannya deskriptif kualitatif, tingkat intervensi peneliti terhadap studi menganalisis data yang telah didapatkan di lapangan, dan kemudian memberikan kesimpulan. Yang seterusnya, situasi studi dijalankan secara normal pada lingkungan alami. Unit analisisnya penentuan harga pokok produksi udang Faname Petambak Kampung Palung, horizon waktu post seksional atau one shot. Selanjutnya, objek penelitian Tambak Kampung Palung, Kecamatan Lempang Baru, Kabupaten Pidi. Subjek penelitiannya pembudidaya udang Faname Petambak Kampung Palung, Kecamatan Lempang Baru, Kabupaten Pidi. Bahan produksi udang Faname Petambak Kampung Palung, Kecamatan Lempang Baru, Kabupaten Pidi. Pemasaran udang Faname Petambak Kampung Palung, Kecamatan Lempang Baru, Kabupaten Pidi. Dan sumber dan teknik pengumpulan data itu menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisis datanya analisis deskriptif. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Tambak udang Faname ialah tambak yang terletak di Dusun Tiorom, Kampung Palung, Kecamatan Lembang Baru, Kabupaten Pidi. Pada kampung ini terdapat lebih kurang 55 petak tambak dengan pemilik yang berbeda-beda. Di sini ada 3 jenis tambak yang digunakan oleh petambak Kampung Palung, yaitu menggunakan tambak tradisional, merupakan tambak lebih spesifik, tidak menggunakan kincir, tapi membesarkan udang dengan jenis pakan organik berupa lumut dan plankton yang secara alami diproduksi di dalam tambak. Tambak semi tradisional adalah tambak yang dijalankan menggunakan mesin kincir, membesarkan udangnya dengan pakan alami atau plankton dan pakan buatan atau pelet. Yang ketiga itu tambak intensif, merupakan tambak yang dijalankan menggunakan mesin kincir elektrik. Selanjutnya, uji kehabisan data menggunakan triangulasi waktu pada saat melaksanakan wawancara. Analisis datanya itu ada identifikasi biaya seluruh produk, ada beberapa, yaitu ada biaya material atau bahan baku. Dari tabel di atas menunjukkan data tambak udang Faname dalam proses produksi udang menggunakan 2 bahan baku, yaitu menggunakan benur atau bibit udang dan menggunakan jenis pakan atau pelet. Biaya bahan baku pada tambak ini dimulai dari pembelian benur 80.000 ekor sejumlah dengan Rp3.600.000 dengan harga benur per ekornya adalah Rp45 per ekor. Kemudian pembelian jenis pakan pelet 1.000 kg dengan harga per 1 kg itu sebesar 13.000 sehingga totalnya itu 13 juta. Selanjutnya, tenaga kerja atau pekerja langsung. Dari tabel di atas menjelaskan bahwa gaji pokok karyawan pada tambak udang Faname tersebut sebesar 3 juta yang diberikan sesudah panen per orangnya. Selanjutnya yaitu biaya bahan penolong. Pada tabel tersebut memperlihatkan biaya bahan penolong pada tambak udang Faname tersebut menggunakan 3 bahan penolong, yaitu kapur, bahan bakar atau bensin, dan oli. Penggunaan kapur sendiri pada tambak ini sangat penting karena untuk membunuh hama dan menetralisir air. Jadi biaya bahan penolong pada tambak ini yaitu pembelian kapur jenis dolomit yang diperlukan sebanyak 450 kg seharga Rp450.000. Harga kapurnya adalah Rp1.000 per kilogram. Untuk pembelian bensin sebesar Rp6.885.000, di mana bensin digunakan setiap 10 liter per hari, yang artinya 10 kali 90 hari, sama dengan 900 liter untuk 3 bulan pemakaian. Kemudian oli sebesar Rp350.000, di mana dalam 10 liter oli digunakan sehingga selesai panen. Selanjutnya yaitu biaya sewa tanah. Jadi berdasarkan tabel tersebut mengenai harga sewa tanah menunjukkan bahwa tanah yang digunakan oleh tambak udang Faname tidak dimiliki secara pribadi, tetapi disewa besaran biayanya 2 juta per periode dengan luas tanah 4.000 meter kuadrat. Ya, tenaga kerja, pekerja tidak langsung. Dari tabel di atas bahwa biaya pembersihan tambak tergantung besar petaknya. Tambak kadang sampai 1.200.000 per sekali pembersihan, dan besaran pengeluaran yang harus dibayar untuk tebar kapurnya itu 50.000. Dan untuk biaya panennya itu tergantung orang kerjanya. Kalau misalnya orang kerjanya banyak, jadi pengeluaran biaya panennya juga banyak. Itu sekitar 1.500.000. Selanjutnya itu pekerja mendapatkan bonus. Hal tersebut tergantung hasilnya. Petambak memberikan 500 atau 500 kilogram dengan hasil panen mencapai 1 ton. Berarti pekerja mendapatkan bonus 500.000 per orangnya. Selanjutnya itu biaya sewa perlengkapan. Jadi berdasarkan tabel di atas mengenai biaya sewa tersebut, bahwa perlengkapan yang digunakan pada tambak udang Faname tidak memiliki jala pribadi, sehingga tambak tersebut menyewa jala untuk menggunakan pada setiap panen. Dengan biaya sewanya itu 50.000 per hari. Selanjutnya itu biaya penyusutan peralatan.
Dari tabel tersebut biaya penyusutan untuk mesin kincir itu sebesar 750.000, untuk mesin airnya itu 750.000, untuk penyusutan pipanya yaitu 201.000, serta untuk penyusutan selang sedotnya yaitu 51.000. Jadi total biaya penyusutan sebesar 1.752.000. Di sini ada biaya non produksi, biaya transportasi. Biaya tersebut dipakai untuk membeli keperluan BBM, transportasi karena kendaraan memakai milik pribadi. Uang bensin sebesar 100.000 dalam 2 kali seminggu diberikan untuk perjalanan pulang pergi. Jika pengontrolan dilakukan dalam 3 bulan atau 12 minggu, maka 12 minggu kali 2 kali seminggu. Pengontrolan 24 kali, jadi 24 kali pengontrolan. 24 kali dikali 100.000, jadi totalnya 2.400.000 pemakaian. Jadi seterusnya itu harga pokok produksi menurut full costing. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dapat kita lihat seluruh kos atau biaya yang dihabiskan selama proses budidaya udang faname yang bisa dijumlahkan sebagai harga pokok produksi usaha biaya budidaya udang. Total biaya yang dibutuhkan dalam budidaya udang faname dengan luas tambah 4.000 meter kuadrat yaitu sebesar 35.337.000. Selanjutnya harga jual udang faname menggunakan metode cost plus pricing. Di sini diketahui bahwa biaya produksi dapat kita lihat tadi 2 juta biaya transportasinya 2.400.000 dan biaya yang diharapkan itu 10% dikali dengan 55.000 itu didapat harga jual normal dan dikali dengan hasil panen yaitu 400 kg. Jadi totalnya 4.400.000 atau dapat dihitung dengan cara biaya markup non produksi ditambah dengan profit yang diharapkan dibagi dengan biaya produksi. Jadi dapat kita lihat hasilnya harga jual per unit yaitu Rp52.652. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan tersebut penentuan harga pokok produksi tambak Kampung Palung memakai metode full costing sudah melakukan perhitungan untuk seluruh unsur biaya. Penentuan harga pokok produksi sebesar 35.337.000 ditetapkan atas dasar perhitungan dengan metode full costing. Penetapan harga jual udang dilakukan atas dasar tawar-menawar dengan pabrik sebesar 55.000 per kilogram dan tidak berdasarkan perhitungan walau lebih tinggi dari perhitungan full costing dengan pendekatan cost plus pricing dengan harga jual Rp52.652 yang selisihnya sebesar Rp2.348. Sarannya bagi pembudidaya udang sebaiknya juga melakukan perhitungan untuk penetapan harga jual udang tidak hanya untuk penentuan harga pokok. Hal ini agar informasi harga jual bisa tersedia dengan wajar karena tidak selalu harga pasar untuk penjualan udang sesuai dengan profitabilitas yang akan diperoleh perusahaan dan juga untuk landasan dalam mengambil keputusan bagi petambak atau pembudidaya sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam penentuan harga jual udang. Keterbatasan penelitian data yang didapat menjadi keterbatasan dalam riset ini yaitu karena beberapa biaya yang tidak tercantum dalam buku catatan pemilik tambak yaitu bahan baku tidak langsung. Selain itu tidak ada pengklasifikasian biaya yang dikeluarkan dalam produksi udang tersebut sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperoleh data berupa pengklasifikasian biaya pengeluaran dalam produksi suatu produk dan buku catatan perusahaan yang lengkap dan akurat. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.